Real Madrid berhasil mengalahkan Manchester United dalam laga kedua mereka di pramusim. Bermain dengan sistem yang sama seperti laga sebelumnya, anak asuh Carlo Ancelotti mampu menang 2-0 lewat gol Jude Bellingham dan Joselu. Nah, khusus buat Bellingham, gol yang ia ciptakan seolah jadi tanda kalau ia sudah mulai nyetel dan nyaman dalam bermain. Selain itu, gol yang ia buat juga sukses membuat shock Andre Onana yang di laga ini melakoni debutnya. Laga seru terjadi di Houston, Texas. Tak kalah dua tim dengan basis fans yang sangat besar di dunia bertemu. Yap, Real Madrid yang di laga ini turun dengan sistem yang sama yaitu 4-3-1-2 kembali menaruh Jude Bellingham di posisi nomor 10, di mana ia kali ini bermain di belakang Vini dan Rodrigo yang dipercaya tampil sejak awal. Tentu kita semua tahu kalau saat melawan Milan, Bellingham ini seolah masih kagok dan belum terlalu nyetel dengan rekan-rekan barunya. Akan tetapi di laga ini, pemain asal Inggris itu tampaknya sudah mulai memahami apa yang harus ia lakukan. Yap, sepanjang 45 menit keberadaannya di atas lapangan, pergerakan Bellingham begitu mobile dan cukup membuat para gelandang MU kesulitan. Entah itu saat membawa bola ataupun tidak, yang jelas apa yang dilakukan Bellingham di laga ini nyaris semuanya oke, baik dalam menyerang ataupun saat mode bertahan. Tercatat pemain 20 tahun itu mampu setidaknya melakukan 2 dribble sukses, memenangkan 8 duel, melepas 1 long ball sukses, dan melakukan 3 tackle bersih. Selain itu, rata-rata akurasi passingnya di laga ini juga cukup tinggi, yaitu 85%. Let it go and Lunin can find Bellingham. He's done so much in the game, yet he's only 20. Jude Bellingham. A career for 5, Jude Bellingham. Carlo Ancelotti has got as well. Bellingham is fouled. Modric. Nah, statistik oke yang ditunjukkan Bellingham di laga ini pada akhirnya ia buktikan lewat 1 gol menawan yang ia buat di awal pertandingan. Memanfaatkan ruang kosong di antara para pemain MU, Bellingham yang cerdas langsung bergerak dan berlari pada titik buta lawan. Di satu sisi, Rudiger yang tahu maksud Bellingham secara cermat mengirim long ball kepada sang gelandang. Nah, kesempatan emas itu tentu tak disia-siakan oleh Bellingham dan ia pun dengan cantik melakukan chip yang cukup untuk membuat Onana merasa shock di laga debutnya. تشيلسي هذه محاولة بيلينغهام فرصة هدف أول جول 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 فعلها بيلينغهام يضع ريال مدريد في المقدمة صاحب القميص رقم 5 يسجل في. Sementara itu, Carlo Ancelotti mengaku kalau posisi nomor 10 adalah posisi yang paling pas untuk Bellingham. Pasalnya, menurut Don Carlo, Bellingham ini sangat fasih saat menyerang dan juga bagus saat membantu pertahanan. Untuk itu, selama pramusim ini, ia ingin mematangkan pola 4-3-1-2 agar Bellingham semakin nyaman dalam bermain. Seperti yang kami mainkan malam ini, posisi untuknya adalah nomor 10. Jika main formasi 4-3-3, dia bisa ditempatkan sebagai gelandang kiri atau kanan. Kami coba memaksimalkan potensinya, tapi posisi terbaiknya adalah nomor 10 karena dia lebih bagus di posisi itu, lebih dekat dengan pertahanan lawan. Sistem itulah yang akan kita gunakan. Kami sedang mencobanya saat ini, tapi kita lihat saja seperti apa nanti saat musim berjalan, ujar Ancelotti yang dikutip dari Football Espana. Nah, meskipun bermain cukup apik di laga ini dan sukses jadi MVP, namun ada satu hal yang mesti segera dievaluasi oleh Bellingham. Hal itu adalah soal emosinya yang mesti dijaga. Maklum bagaimanapun ia masih berusia 20 tahun. Dan itu terlihat saat ia terlibat keributan dengan Lisandro Martinez dan juga Mason Mount. Di satu sisi, Bellingham sendiri sepertinya sudah mengerti akan hal itu. Dan usai laga, ia pun mengatakan kalau masalah tersebut sudah clear, terutama dengan Licha. Saya mengerti ketika dua pemain bersatu, terkadang banyak hal yang tumpah ruah. Saya berharap dia baik-baik saja setelah pertandingan dan saya menghormatinya sebagai seorang pesaing, ucap Bellingham usai laga.
Yap, setelah laga ini, Madrid sendiri masih harus melakoni laga pramusim yang cukup berat. Mereka akan melawan sang rival abadi Barcelona pada 30 Juli mendatang. Meskipun ini hanya bertajuk pramusim, namun bagi Ancelotti, El Clasico tetaplah El Clasico. El Clasico adalah klasiko. Tidak masalah di mana Anda memainkannya, dan tidak ada pertandingan persahabatan dalam pertandingan seperti ini. Semua orang tahu bahwa itu adalah pertandingan yang spektakuler, dan selalu begitu karena ada persaingan yang hebat. Itu selalu merupakan pertandingan yang spesial. Kami sudah melihatnya tahun lalu di lingkungan yang fantastis, dan kami pasti akan melihatnya tahun ini di Dallas. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi semua orang suka memainkannya, dan kami akan berusaha memenangkannya seperti biasa. Tidak ada pertandingan persahabatan antara Real Madrid dan Barcelona, tegas pelatih asal Italia itu dilansir dari AS. Yap, melihat nanti laga Madrid melawan Barcelona, tentu ini akan jadi pengalaman penting buat Bellingham khususnya. Sebab sekali lagi, meskipun ini hanya pramusim, melawan Barcelona haram hukumnya bagi Madrid untuk kalah. Untuk itu, kita tunggu saja, apakah Bellingham ini bisa kembali menunjukkan permainan terbaiknya di laga melawan Barcelona nanti? Apalagi ia akan bertemu Gavi dan Pedri, yang kita tahu selama ini mereka kerap dibanding-bandingkan satu sama lain.